Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih banyak kepada Bang Heri Budianto yang sudah memotori acara ini. Yang kami hormati dan kami banggakan pembantu dekan Pak Parman yang sudah berkenan juga bergabung memberikan informasi-informasi mutakhir terbaru tentang kampus yang kita sangat cintai, alumni FISIP Unip. Kemudian kepada para narasumber yang lain dan moderator dan senior-senior yang sempat hadir di sini semua, rekan-rekan saya yang alumni 94 maupun junior-junior yang sekarang sudah tergabung dalam alumni FISIP Unip. Tidak terasa memang saya tahun 99 di wisuda, kemudian sekarang sudah tahun 2020, 21 tahun sudah waktu berlalu, demikian lama. Saya tadi diminta atau kemarin hari diminta berbicara sedikit mengenai tentang ekonomi atau usaha atau bisnis yang saya geluti. Saya ingin sampaikan, pada dasarnya seluruh mereka yang sukses di bidang bisnis ya, usaha, pada dasarnya memiliki ciri-ciri ataupun syarat-syarat yang hampir sama. Di antaranya adalah, satu, mereka adalah orang-orang yang pekerja keras. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang total dalam mencapai cita-citanya. Yang ketiga, mereka rata-rata adalah orang-orang yang memiliki mimpi besar dan meyakini mimpi itu terwujud dengan kerja keras. Memang mereka yang sukses itu, yang terakhir itu hampir sama. Mereka adalah orang-orang yang sangat suka berbagi, rata-rata. Misalnya contohnya di Indonesia ada misal contoh Abu Rizal Bakri, dia punya Bakri Award. Kemudian Khairul Tanjung, dia punya CT Arsa. Kemudian ada Arta Graha Peduli, Tommy Winata. Rata-rata mereka suka berbagi. Dan berbagi itulah salah satu kekuatan daripada pebisnis. Saya tidak akan kesempatan ini menceritakan bagaimana sukses orang-orang itu ataupun bagaimana mereka bisa berhasil, karena memang saya suka membaca mereka dan berguru kepada orang-orang tersebut. Tapi saya lebih fokus pada kisah pribadi saya mungkin, karena itu lebih aktual dan lebih bisa diterapkan. Jadi pada awalnya kan saya alhamdulillah lulus di Unip dengan predikat cum laude, yang lulusan terbaik ketika itu secara akademik. Ada beberapa penawaran, baik itu dari Pak Wali Kota waktu itu, kebetulan beliau sangat dekat dengan saya, Pak Hairul Amri. Beliau juga minta membantu di Pemda, kemudian ada tawaran-tawaran lain. Tapi saya lebih memilih untuk hijrah ke Jakarta, karena pada saat itu saya berpikir bahwa Jakarta menjanjikan bagi orang-orang yang memiliki mimpi-mimpi dan tekad besar. Tapi Jakarta juga akan memberi hukuman dan gelecutan yang begitu kuat juga ketika kita tidak mampu berkompetisi dan bersaing dengan kehidupan yang kompetisi yang keras, saya kira seperti itu. Tetapi sangat objektif atau sangat memberi peluang yang sama gitu loh. Kita di sini bisa berhasil dengan siapapun, karena kita di sini kan tidak berpangku kepada kita anak siapa, kita punya modal berapa, itu tidak penting. Di tempat yang baru ini dengan kompetisi ketat, kita hanya dituntut untuk bekerja keras dan berseleksi secara objektif. Nah, seperti itu. Maka ketika saya hijrah ke Jakarta, saya ya mulai sedikit-sedikit. Awalnya saya malah memang aktif di media ya, di Jawa Pos, di Duta Masyarakat dan Warta NU. Kemudian saya fokus ke penulisan biografi. Saya menulis bukunya Pak Hatta Rajasa, biografinya Gubernur Maluku Utara, biografinya Bu Megawati, biografinya Pak Aziz Samsudin, dan yang lain-lain tokoh-tokoh. Nah, rezeki yang dari penulisan-penulisan itu saya coba kumpulkan, dan saya mulai berinvestasi, berusaha untuk setiap
rezeki yang saya dapat itu kebetulan saya fokus di properti, saya belikan tanah, saya bangun sedikit-sedikit dan alhamdulillah sudah 18 tahun ini total aset saya, ya mohon maaf sebelumnya, mungkin sudah di atas 50 miliar. Uang ini sebenarnya tidak banyak awalnya, ini hanya investasi-investasi kecil. Contohnya misalnya ketika saya membeli tanah tahun 2010 di Cibarusa itu hanya 30.000 per meter. Kemudian dalam kurun waktu 10 tahun kemudian dia berkembang menjadi 700.000. Padahal itu tanah 1 hektar kan, waktu itu belinya 30.000 kali 1 hektar kan hanya 300 juta dan mencicil 2 tahun ke para petani. Tetapi progres sekarang setelah infrastruktur dibenahi, pembangunan maju, berarti kan 7 miliar. Nah, investasi ini yang di beberapa titik sebenarnya bisa juga kita terapkan. Contohnya di Bengkulu. Siapa yang menyangka Bengkulu itu dulu yang di belakang Unip menjadi pusat perkotaan sekarang. Nah, kalau kita waktu itu investasi kan kita belinya kebun sawit. Tapi kita jualnya sekarang sudah dalam bentuk meteran karena tanah rumah gitu loh. Investasi-investasi seperti itu. Makanya Khairul Tanjung bilang investasi di properti itu kita membeli hari ini atau kita membayar hari ini untuk harga di masa depan. Nah, itu. Kemudian saya sama dengan Bang Heri, beberapa kali saya, karena memang kita darahnya darah politik, kita berorganisasi, kita biasa berkompetisi. Saya berkompetisi, saya hampir 3 kali pemilu ya, calon DPD 1 kali, DPR RI PDIP sekali, kemarin calon lagi dari DKI. Tetapi saya tidak fokus pada pencalonan secara politik tadi, karena saya sudah 70% energi saya, pikiran saya fokuskan di bisnis, karena tidak bisa kita fokus di 2 bidang secara sekaligus dengan background dan latar belakang kita sebagai, mohon maaf, sebagai anak desa yang susah, kita dana yang terbatas. Kalau kita terapkan di 2 lapangan sekaligus, kita bisa gagal kedua-duanya. Politiknya kita gagal, ekonominya kita hancur. Oleh karena itu saya selalu dalam 15 bahkan 20 tahun terakhir tetap fokus di bisnis. Makanya saya setiap pencalon bukan tidak sungguh-sungguh, akan ada waktunya, saya meyakini itu, karena semua tokoh-tokoh besar itu kan mereka harus mampu untuk menahan keinginan-keinginan mereka yang sebenarnya juga belum tentu baik buat kita. Jadi itu mungkin sebagai kilas balik dari perjalanan saya setelah alumni dari Unip. Pesan yang ingin disampaikan artinya apapun bidang kita, kalaupun kita konsentrasikan misalnya baik kita penulis, baik kita pengamat kayak Bang Heri, baik kita misalnya yang lain sebagai kegiatan-kegiatan lain, bidang-bidang lain, ketika kita misalnya dosen atau apapun, kita bisa, tangan kanan kita dosen, tangan kiri kita kan bisa entrepreneur, bisa bisnis, bisa usaha. Jadi kita sebagai seorang guru kan bisa saja kita usaha. Oleh karena itu sering kita katakan bahwa alumni FISIP kalah di bidang politik. Misalnya wali kota, orang anak ekonomi, gubernur, anak pertanian misalnya. Kita tidak. Tapi kan kita belajar ilmu politik bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Kita boleh saja lepas jabatan-jabatan itu, tapi kan kita juga bergerak ke bidang-bidang mereka. Artinya kita juga bisa jadi, walaupun tidak ekonomi, kita juga bisa jadi pengusaha yang ya alhamdulillah bisa lebih berhasil. Makanya Bang Heri, jadi saya terapkan betul ilmu-ilmu organisasi, ilmu-ilmu politik di bisnis. Terapkan, misalnya kayak di Bengkulu, saya bikin hotel di Bengkulu, depan bandara persis. Itu hotel pertama sejak bandara berdiri. Secara harga, secara nilai mungkin kecil, tetapi secara strategik itu bagian dari sebuah kombinasi strategi politik di dalam dunia bisnis. Karena Khairul Tanjung, Abu Rizal Bakri, pengusaha-pengusaha besar juga semua memakai istilah itu, bahwa kalau sudah besar, kita ini mengelola orang, bukan lagi mengelola bisnis. Bagaimana, orang kayak Bengkulu, saya udah 2 tahun nggak pulang. Hotel saya kan buka tiap hari. Gimana kalau saya tidak punya orang yang bisa mengelola itu? Nah, jadi kita sudah, bagaimana orang-orang itu bisa bekerja untuk
kepentingan kita. Dan ini ilmunya ada di FISIP, ada ilmu di kita bagaimana ilmu bergaul, komunikasi yang baik, kita menyayangi rekan-rekan. Mungkin itu sebagai bincang-bincang sekali lagi dengan kerendahan hati tanpa maksud menggurui ataupun yang lain-lain. Semua informasi-informasi ini sebagai insya Allah bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Mungkin lebih cocoknya kita nanti berdiskusi, tanya jawab seperti tema tadi, gimana kita bisa memaksimalkan potensi alumni ini untuk kerjasama. Kalau saya pribadi memang mungkin pada saat kita semasa kecil tentu mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Makanya waktu itu kan kita kalau masih melihat oh enaknya punya ini, pengennya punya ini. Nah, itu semua tentu kita harus dorong dengan kreativitas kita, berusaha, bekerja keras gitu loh. Jadi saya sering mengingatkan, jadi kalau soal jabatan politik atau jabatan-jabatan lain, kita misalnya hari ini kita bisa jadi bupati, besok selesai. Buat gubernur hari ini, besok selesai. Tapi kalau kita pengusaha, misalnya bisnis, kita insya Allah settle selama memang kita sudah fokus dan kuat di usaha itu. Misalnya Yusuf Kala, siapa nggak kenal, karena memang sudah turun-temurun dia kuat. Virus ini, keinginan ini memang harus kita tumbuhkan secara dimulai, karena memang all the beginning are difficult, semua yang awal itu sukar. Oleh karena itu kita harus dimulai. Jadi salah nggak apa-apa, dicoba lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Nah seperti itu. Jadi di samping kita terus memperbaiki, saya dulu sebelum bisnis properti, saya bisnis hampir banyak hal. Saya pernah bawa hasil-hasil bumi dari Bengkulu, 1 truk kelapa, duren 2 truk, semua bangkrut. Saya buka lagi usaha, bikin game, bangkrut. Dia bangkrut, tapi 4-5 bangkrut itu akhirnya saya ketemu sesuai dengan jiwa saya. Oh ternyata saya cocoknya di bisnis properti. Kenapa? Di situ saya tidak perlu ada waktu. Saya beli kontrakan, saya sewakan. Saya beli rumah tua, saya rombak jadi wisma. Saya tanah kosong, saya rubah jadi pasar. Jadi saya cocok di situ. Setelah saya lihat, karena saya tidak fokus punya waktu yang banyak, jadi saya percayakan saja kepada orang. Jadi ada 3 hal. Jadi lakukanlah hobi Anda, biarkan orang yang membayar. Jadi kita coba beberapa bisnis dan yang mana kita rasa cocok itu harus betul-betul kita fokus. Tadi menarik itu yang disampaikan Mbak, siapa tadi yang soal jilbab tadi? Mbak Desi ya? Ferani, Bang. Hah? Ferani, Bang. Nah, Mbak Ferani. Nah, kisah Mbak Ferani ini kan mengingatkan saya kalau saya kan suka baca-baca itu. Pendiri Starbucks. Pendiri Starbucks itu pertama orang bilang orang gila kali mau bikin Starbucks 35.000 kopi. Nggak akan mungkin ada orang Amerika mau bayar 35.000 atau berapa dolar hanya untuk segelas kopi. Tidak mungkin. Nah, segelas kopi paling 2.000, 5.000. Tapi kan nyatanya Starbucks berkembang sedemikian pusat. Apa yang dia jual? Yang dia jual adalah brandingnya, mereknya. Orang kalau udah posting gua di Starbucks, ini kan ada semacam ini gua lagi habis menang lotre, gua lagi senang gitu loh. Jadi branding itu kan penting. Nah, orang membeli itu. Jadi apa yang mahal dari sebuah produk? Ya brandingnya, mereknya. Makanya kita membangun merek. Itu kan kalau istilah di bisnis itu more than money. Apa itu? Lebih penting, more important than money. Ada yang lebih penting dari uang. Apa itu? Ya, teamwork, tim kerja. Nah, tim kerja itu lebih penting. Karena tim kerja itu yang mengumpulkan uang kita. Bukan lagi kita, karena kalau sistemnya udah jalan. Oleh karena itu pemula-pemula juga harus ya mencoba nanti mencari apa yang cocok dengan dirinya. Kalau bahasa guyon kami itu guyon tapi memang nyata. Kalau kamu bisnis batu bara, kamu harus lebih keras dari batu. Karena banyak di situ persoalan kan, mainnya alat berat, ini kasus Tapi kalau kamu bisnis minyak, kamu harus lebih licin dari minyak.
karena di situ macam-macam ada yang segala. Tapi kalau kamu bisnis properti kayak saya, kamu harus punya hati yang lebih luas dari kamar-kamar kontrakan yang kosong. Makanya saya alhamdulillah kontrakan saya udah 100 pintu lebih, alhamdulillah penuh karena saya tidak pernah nanya kamu mau ngontrak harga berapa, enggak. Saya orang masuk, saya bilang kamu kan nggak mungkin ngontrak pertama di sini, kamu lihatlah kira-kira kau sanggup bayar berapa. Oh 500.000 Pak sebulan, saya kasih 450 ya. Nah, alhamdulillah, makanya ada yang di Depati Cupli TV itu fakta-fakta ya yang saya angkat, ada yang sudah 9 tahun ngontrak sama saya, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 11 tahun, nggak pernah saya naikkan. Karena bagi saya akumulasi dari penghasilan itu yang jauh lebih penting. Jadi hal-hal seperti ini kita hanya bisa temukan ketika kita jalani. Nah, kita jalani, kita kembangkan, dan kita hobi. Saya kalau sehari-hari nggak seperti ini Bang Heri, saya nggak batik pakai jas. Saya sehari-hari jangan dikira saya keliling kemana-mana pakai motor, karena saya senang naik motor. Dan motornya motor Beat Street. Motor 1 juta umat ya, saya suka keliling itu, jadi saya keliling kemana-mana. Jadi alhamdulillah, karena memang udah ketemu clue-nya, ketemu jalannya. Sebelum ketemu jalannya memang kita harus tekun. Dan bisnis besar itu tidak hanya mengelola hal-hal yang besar. Orang terkaya di Cina nomor 2 itu bisnisnya kancing baju. Nah, bisa jadi kancing baju yang kita pakai ini dia yang produk, tapi dia menyuplai separuh dari kebutuhan kancing baju sedunia ini, bayangkan. Kemudian bisnis orang terkaya di India juga, mereka bisnisnya sampo, bayangkan. Arti bukan dari jenis besar kecilnya bisnis, tapi dari akumulasi bisnis itu. Mungkin nanti bisnis itu perlu di-share, dibikin semacam apa. Kalau sekarang itu kan lagi banyak dibuat merek-merek, kemudian di sistem join ya, kerjasama, karena kerjasama itu yang paling penting supaya bisnis jauh lebih berkembang. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih juga Bang Heri tadi, gimana masalah kue tadi kita support. Tapi saya mohon maaf karena saya tetap fokus di bisnis saya, karena saya tidak ahli di bidang itu. Paling saya investasi bantu karena kita jangan masuk di sesuatu yang tidak kita ahli. Nanti kita tidak akan paham dan kita kalah bersaing. Tapi kita tetap akan mensupport. Misalnya mereka mau pajang di hotel saya, di Wisma saya di Jakarta, ada stand. Saya punya pasar juga di Bekasi ya kan. Apa sistemnya, bagaimana kita support. Tapi saya tidak pernah punya tempat lalu mengolah bisnis, karena sudah saya coba puluhan kali nggak jadi. Saya punya ruko, saya buka usaha bangkrut. Jadi saya memang sudah tracknya punya sewa. Ya udah begitu aja saya. Terus menerus dan alhamdulillah terakumulasi. Mungkin itu aja sementara. Terima kasih. Kita support melahirkan entrepreneur muda. Siap. Nah, siap. Bang Heri, ini sedikit tambahan, Bang. Sedikit tambahan. Jadi itu Bang, yang di Bandara Bengkulu itu kan dulu rumah tua, Bang. Rumah tua 7 tahun nggak laku-laku. Orangnya ada yang, jadi mereka bagi waris, ada yang di Lampung 2, di Palembang 2, di Kepayang 2. Saya kumpulin Bang, semua. Saya beli murah. Hanya saya beli waktu itu depannya itu 900 juta. Yang di belakang adik bungsunya 600 1,5. Di sana kan tanah pasaran 3 juta semeter. Berarti itu kan harga realnya 4,5. Saya hanya bisa beli 1,2. Karena apa? Saya kumpulkan semua mereka. Mereka yang nggak pernah ketemu, bertengkar terus tuh mau kumpul cerita. Begitu. Akhirnya jadi gitu loh. Jadi memang talentanya ilmu kita komunikasi dengan orang, gaya bahasa kita mungkin, kita sudah diajarkan ilmu komunikasi, mungkin itu juga berpengaruh. Jadi mereka ikhlas dan alhamdulillah itu kan sangat jauh dari harga saya itu rumah tua. Dan rumah tua itu nggak saya rubah, saya bangun di belakangnya. Rumah tua itu saya biarkan sebagai kenang-kenangan. Saya bilang nggak usah sedih Wak, walaupun sudah dijual Wak ke Bengkulu, udah nginap aja situ, sudah saya siapkan kamar Bapak dulu, nggak saya rubah. Saya begitu aja. Jadi itu memang kalau sudah di bidang kita, kayak Kak Heri itu udah di bidangnya, pengamat politik, orang belum jalan dia udah paham arahnya kemana kan, karena memang udah bidangnya.
saya saya lihat, oh ini lokasi, kalau dia timur saya hadapkan ke barat, harganya bisa 2 kali lipat. Nggak ngerti saya. Kalau ini, karena kita tekuni betul sampai 20 tahun kan, 20 tahun. Jadi kalau bisnis sudah besar, memang kita mengelola orang. Itu ya. Jadi bagaimana orang itu ya bisa jujur, bisa sayang dengan kita. Karena kita kan tidak lagi mengelola bisnis. Saya itu udah 2 tahun nggak pulang ke Bengkulu. Hotel, guest house saya jalan tiap hari. Kemudian kan kita harus kasih insentif. Kalau misalnya di properti, saya ada karyawan itu jadi pemilik. Kenapa? Saya kasih hanya uang makan tiap bulan, tapi dia dapat 20% dari setiap tamu. Jadi asisten. Jadi dia setiap tamu datang dia senyum, dia ramah karena ada duit dia juga di situ, ya kan? Mantap Bang. Nah, itu jadi harus dikasih itu. Kemudian per 5 tahun saya kasih bonus. Karyawan yang bekerja di 5 tahun saya bawa ke showroom mobil second, pilih. Harga 50 juta. Jadi setiap. Tapi kalau nanti Bang Cupli jangan kasih mobil lagi, hadiah umroh aja. Insya Allah, amin. Jadi karena yang kerja di saya itu kan anak-anak muda baru-baru tamat SMA. Mereka punya yang namanya sukses tuh punya mobil, mimpi dia kan. Nah, kita harus ikuti mimpi dia. Tapi kalau 4 tahun dia kerja hangus. Dia harus 5 tahun. Jadi ada bonus tahunan, ada bonus 5 tahun. Kemudian ya itu tadi yang harian 20% tiap minggu uang dapat dia. Jadi dia benar-benar memiliki, makanya hati kita harus luas. Jangan sampai kita waduh saya rugi, nggak usah, karena dia dapat 20% di satu tempat, kita dapat 80% di 13 tempat, bayangkan. Luar biasanya kan. Karena kita punya 13 tempat usaha. Jadi ditumbuhkan rasa memilikinya ya Bang. Harus. Jadi Ya itu kuncinya. nah, itu kuncinya. Jadi dia bagian dari usaha itu. Jadi kita maju bersama-sama, nanti dia juga. Nah, kalau dia 3 kali dapat bonus itu kan udah 15 tahun, udah habis umurnya. Umur kita juga habis. Kau jangan buka kopi lagi, San. Oh iya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kopi juga, Bang Heri, kopi juga. Kalau ya tadi Starbucks, dia franchise kan. Kopi Bengkulu, justru di Jakarta ini tidak ada kongko khas Bengkulu. Kalau di Punam hanya itu kelompok Sulsel semua, anak-anak Makassar, Bugis pasti kumpul di Punam. Nah, ada warung Padang, kalau yang terkenal tuh di Matraman. Nah, kita kan nggak punya kedai kopi khusus orang Bengkulu. Ya. Nah, itu tempat kumpul. Jadi toko-toko bupati, gubernur kalau buat wajib mampir di situ. Gitu loh. Jadi if you think a big. Jika kau berpikirlah yang besar. Nah, sekarang saya karena terkendala corona, saya sekarang lagi mengusahakan ada hotel di Bali. Karena Bali simbol pemilik hotel. Pemilik hotel tuh biar punya 1000 hotel, kalau nggak punya di Bali nggak hebat. Ya kita masuk ke titik-titik koordinat itu. Ya kan? Termasuk lagi ada, insya Allah nanti habis agak reda corona juga saya lagi persiapan untuk juga lapangan golf, membangun lapangan golf. Jadi saya pikir kita membuat lapangan golf dengan lapangan voli itu energi yang dikeluarkan kan sama, ya kan? Kita harus ketemu dengan bank, kita harus ketemu dengan relasi. Mencairkan uang di bank itu 5 juta itu lebih rumit dari 5 miliar. Kalau 5 miliar itu Bang Heri, kita masuk di prioritas, kasih minum, kita di ini, ya kan? Kalau kita sakit, nggak cicilan nggak ini, kita dikirim obat. Jangan sampai kita sakit, sehat terus kita kalau perlu. Biar cicilan lancar. Saya alhamdulillah sudah hampir 6 bank saya pinjam, saya pinjam bank, dan mereka semua alhamdulillah udah nggak ada bermasalah, kita lancar. Jadi kita istilahnya jangan kita beli pakai uang kita. Jadi ada yang mau kita telepon, mereka selesaikan. Maka paling penting itu tadi kredibilitas, kejujuran, nama baik itu kan lebih mahal, nama baik gitu loh. Termasuk di tempat investor kita harus nama baik itu harus benar-benar kita jaga. Nah, itu. Jadi bisnis apa aja sebenarnya sama aja. Kalau kita memang tekuni, kita hobi,
apa saja, tapi itu tadi kalau berpikir yang besar. Kalau buat kopi jangan di dalam-dalam gang, buat betul di Monas itu, di pinggir Monas cari tempat. Jadi benar-benar kita di titik koordinat. Saya kontrakan saya itu di Murdai, Jakarta Pusat. Kalau naik sedikit hanya 300 meter dari Monas. Saya punya pertama itu di situ. Saya beli gubuk kecil, kembangin karena memang habitat kita itu kiri kanan itu, biar orang mau beli dengan lebih mahal dia nggak mau jual, hanya mau jual dengan saya, Ayah Suhada. Saya juga nggak ngerti kenapa itu. Dia kalau dengan orang lain ditawar nggak mau, harus jualnya dengan saya. Saya bilang kenapa Bu? Enggak, dia bilang karena kalau saya jual dengan Pak Cupli, rasa-rasanya tempat ini nggak hilang. Saya mampir kapanpun bisa. Oh ya udah kalau gitu. Tapi saya nggak punya duit, bayarlah 3 kali, 4 kali atau berapa. Gitu selalu dapat jodoh-jodohnya. Jadi jodoh-jodoh itu dia ketemu dengan kelapangan kita. Dan yang paling penting ya, saya ini kasih clue sedikit. Itu kita di Indonesia ini kan ini apa, kalau kata orang Bengkulu tuh begaya gitu loh. Jadi istilah tempat itu sangat penting. Misalnya kayak teh manis. Es teh manis itu kan 5.000. Coba kalau ice tea sweet itu kan langsung 35. Ya kan? Langsung 35. Kalau misalnya pijat 50.000, kalau masas 350 gitu loh. Jadi istilah-istilah saja itu sudah merubah keadaan. Jadi memang orang bisnisnya. Saya itu Bang Heri, ada tanah kosong, saya pagar keliling, saya pasang di situ gerbangnya, saya tulis taman wisata. Itu saya paginya jual 1,4, sorenya udah ditawar 7M. Jadi hanya soal dari hal kecil ini kan ST, masas, hal kecil, termasuk nanti di hal besar juga gitu. Kita beli tanah 4.000 di perempatan, pasang aja pasar. Ya, warungnya mana Pak? Ya silakan bikin tenda masing-masing. Ya kan sama aja. Nah itu Ciputra itu begitu. Ciputra, maestro properti itu mereka bikin gerbang yang bagus, rumah contoh. Selebihnya kan mereka bank yang bayar. Nanti kau diundang ke kampus tuh, Pak Parman lah catat tuh. Jadi ada clue-clue bisnis nanti kalau Iya, benar. Jadi nggak perlu kita ini sama dengan kopi itu bikin mahal gitu loh. Jadi ada kopi yang harga 10.000, ada kopi yang harga 100.000 satu gelas. Kan orang penasaran. Ya kan? Tapi habis dapat kopi, dapat kaos 2 dikasih, dapat kue baitat. Jadi intinya beli kopi 20.000, 80.000 tuh kue baitat 3 hadiahnya. Kaos isi tas. Oh ini ternyata, dan ruangan dibikin AC. Jadi apapun orang keluar itu ngomong, oh wajar. Apapun kita mau jual 1 juta pun, kamar hotel ada yang harga 50 juta satu malam. Tapi nggak ada yang ngeluh karena mereka keluar, mereka bilang oh wajar. Nah itu yang perlu, wajar itu kan yang harus kita, misalnya kenapa Pantai Panjang itu nggak maju, Bang Herbon? Karena gratis. Coba kalau bayar 100.000, orang ngomong, wah tidak lanang kau kalau tidak ke pantai. Karena begitu masuk, pulangnya dapat souvenir di gerbang masuk, dapat ini. Gitu. Payah magar nyo, Cupli, banyak orang. Jadi saya saya kaget. Pantai udah pindah. Nah, sebenarnya bisanya itu mereka dikasih kompensasi, dikasih gaji bulanan, apa sebenarnya semua bisa. Saya kan kayak bisnis keluarga ngotot ya, namanya kita usahakan keluarga mau, dia nggak ahli, tapi kita kasih kompensasi, keluarga pun mundur. Oh iya ya, banyak kita ini kan ada keluarga, ada ini padahal nggak kompeten, ya kita kasih. Kamu nggak usah kerja, gaji bulanan aja, kerjamu ini aja lah, berdiri ya udah, gitu-gitu aja. Yang penting kan semua jalan. Kalau enggak, nah itu jadi modifikasi gini. Apa kayak teman-teman tadi, kita hal yang besar yang kecil sama, ya ngapain kita bikin yang besar, yang kecil ya kan. Nah gitu. Jadi saya dulu sama kayak Bang Heri, mirip-mirip sebenarnya. Saya nulis buku biografi, itu kan awal duitnya kan dari situ Bang. Nah, nulis buku Hatta itu kan, buku itu kan kayak lukisan, nggak ada nilainya. Cuma bedanya kalau udah jadi pengusaha, saya nulis terus. Enggak Bang, buku itu kan buku itu kan nggak ada nilainya Bang, kayak lukisan. Kalau orang senang, orang bayar berapapun. Nah kita, cuman duitnya saya beli di gunung-gunung itu, saya beli, saya tunggu lama-lama naik, baru ada putaran modal. Kalau enggak kan kita. Mungkin itu aja sebagai ini. Makasih banyak.